Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday. Oh, Sunday. Oh, Monday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kisah berawal dari kos mewah milik pendaki berilmu tinggi. Bagaimana tidak? Sebelum berkelana, dia masih menyempatkan diri bekerja. Katanya, melamar butuh biaya. Semua persiapan pendakian sudah dipersiapkan tuan rumah. Dari logistik sampai urusan sewa tenda. Totalnya 240.000 dan dibagi 3. Sangat irit bukan? Jujur saja, kita itu miskin. Itulah kenapa meminimalis pengeluaran sangatlah penting. Seperti yang sudah kita tahu, salah satu syarat agar bisa menjelajahi Merbabu adalah tes genos atau antigen. Hampir 1 jam sebelum menuju tempat tujuan, kami habiskan di terminal. Dan kalau kalian tanya kenapa kita memilih tes genos di terminal, tentu karena jiwa miskin kami mencari yang gratis. Selama 2 jam, pantat ini berpelukan dengan jok motor. Sebelum akhirnya sampai di basecamp Merbabu via Swanting. Cukup mengagetkan karena basecamp utama tidak ada orang. Padahal di aplikasi booking online sudah terjual habis tiketnya. Mentari pun memaksa mata ini terbuka. Beberapa orang yang tadi malam baru datang masih tampak menjadi kepompong. Kami tak membuang waktu lama. Setelah mendapat satu teman baru dan melakukan registrasi, kami pun berkemas dan meninggalkan basecamp agar segera merasakan udara hutan yang kami rindukan. Pendakian kali ini terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Mas Adi, si pekerja keras yang memakai celana pendek dari Abal-Abal Adventure. Yang ketiga adalah Mas Wisnu yang katanya mirip Bang Duta dari Garangan Gunung Sukoharjo. Dan yang terakhir adalah Sang Koki, Mbak Devi dari Bekasi. Sudah terlihat, men. Dari basecamp sampai pintu masuk Taman Nasional terhitung sekitar 20 menit. Sedangkan untuk mencapai pos 1, kami membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Jalurnya lumayan, masih cukup manusiawi karena jalan landai masih kami temui.
cek lah. Foto. Setelah meninggalkan pos 1, jalurnya mulai dipenuhi semak belukar, rerumputan liar, bahkan beberapa pohon berduri yang tak sengaja menjadi pegangan. Namun, tanjakan masih terbilang logis, meskipun tidak ada lagi kata landai. Dua tahun tanpa pijakan kaki, tampak jelas membuat alam liar bekerja kembali. Semakin naik, rerumputan semakin lebat juga. Tampak penyesalan di wajah seorang pendaki karena memakai celana pendek. Nampaknya obrolan ringan dan candaan sepanjang perjalanan menjadikan langkah kami semakin ringan. Meskipun sedikit rintikan hujan datang menyapa mendekati pos 2. Kenapa sih kamu suka ke gunung? Udah capek, kotor, serem juga. Kalau mau lihat senja, di setiap tempat kan juga ada. Kabutnya mulai menebal. Gas lagi yuk. Medan mulai sedikit memaksa kami untuk mengeluarkan lebih banyak cakra. Bukti kalau alam masih asri adalah adanya kantong semar. Rame-rame berarti. Ini 3 tenda berarti. 11 orang. Akhirnya mereka bisa tersenyum. Dari mana? Jakarta. Hujan yang mengguyur bertepatan dengan pos 2 yang sudah terpijak. Akhirnya kami bisa beristirahat sejenak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat yang menawari kami untuk berteduh di tendanya. Katanya dia dari Jakarta. Apalagi sampai menyediakan makanan dan kopi hangat yang langsung kami santap. Saya juga minta maaf kalau kelakuan kami kurang sopan saat menumpang. Seharusnya Anda maklumi, karena begitulah kebiasaan gembel seperti kami. Berkat kalian yang memberi kami tumpangan di pos 2, kami sekarang paham untuk apa memberi mobil mewah kalau segelas kopi hangat sudah mampu membuat senyuman. Kata pendaki lusuh
seraya menatap kopi yang terseduh. Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? Setelah hampir 1 jam bersantai, kami pun beranjak naik. Persis seperti kabar-kabar yang terbawa angin soal Suwanting. Jalur pendakian antara pos 2 menuju pos 3 adalah yang terberat. Ditambah lagi tanah licin akibat hujan. Kadang kaki ini tergelincir karenanya. Just wish you knew. Semak belukar yang semakin tinggi menghalangi pandangan saat ingin memijak tanah. Just like you. I miss you as I. Apa? Sheila on 7 bernyanyi. Aduh. Lo tahu nggak gue lelah? Gila jalurnya. Jika kalian menemui orang yang bilang puncak 5 menit lagi di jalur ini, jangan pernah percaya, walau dia seorang wanita cantik berambut pirang. Jangan kaget nanti kalau menemui banyak tali. Tanpa benda itu, mungkin akan lebih terlihat seperti main seluncuran. Bagaimana saudara? Devi, kamu idolaku. Terima kasih fansku. Sudah mulai lupa. Saat pertama rasakan lara, Oleh harapan yang pupus beke. hingga hati cedera serius. Asik. Terima kasih kalian Barisan para mantan, dan semua yang pergi. tanpa sempat aku cicipi. Tak satu yang aku sesali. Hanya Membuat makin terlatih. Kau harus bisa. Rapid aku bisa. pelan-pelan. Tenaga yang terkuras habis selaras dengan semangat yang menipis, sampai membuat kami hampir menyerah dan memilih untuk mendirikan tenda di pos mata air. Untungnya masih ada sisa semangat saat melihat jam belum menunjukkan angka 6. Akhirnya pukul 5.30 kami sampai di pos 3. Berarti terhitung 3 jam lebih 30 menit perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Kami bisa bernafas lega. Kita pun selesai. Sakit mas nyerah nih pos anu nih pos mata air. Oh, kowe iki anu niru Mikey, Mas. Aku lagi sadar. Aduh, Mikey. Lagi dong. Nah, inilah logistik kita. Lengkap sekali. Mau buka warung di atas. Ada mie, ada pilus. Beng. Permen juga ada ini, Bu. Nah. Oh. Malam ini menunya apa, Mas Adi? Ini kental-kental. Ada tempe goreng
Ala chef. Chef? Adi. Iya. Iya dong. Enggak dong. Opo apa lo? Apa lo? Aku kan cuma tukang isai. Kok konten itu? Gaglak. Gaglak. Kau tahu gaglak? Micekan. Iya, aku ora turu ya Mas ya. Harus mungkin jagone tenda gimana abruk sih. Oh, pantes. Pantes ngajak tanggal 15. Ah, Parah perayaannya enggak gunung. perayaannya munggah gunung taek. Sarapan paginya apa guys? Sarapan paginya pakai roti bakar spesial ulang tahunnya Mas Adi. Iya. Special for you. Pendakian kali ini spesial, Bro. Ditemenin babysitter dari Bekasi. Porter. Mbak Devi ditemenin porter dari Bekasi. Order dong. Mbak Devi ini kemarin nemu di base camp. Nemu dong. Nemu di base camp. Jam 5:30. Kita mau summit. Rencana summit jam 4 pagi gagal total karena terasuki kemalasan. Akhirnya jam 5:30 kaki ini mulai bisa diajak kompromi. Sepanjang jalan menuju Sabana ditemani view Merapi yang luar biasa. Juga terlihat Sindoro dan Sumbing di seberang sana. Kami bersyukur bisa sampai di tempat indah beralam mimpi. Sepanjang mata memandang, ternyata Swanting memang something. Oke, kita menuju puncak. Temani Sindoro Sumbing. Mas Wisnu. Sindoro Sumbing, Andong, Perahu, Bismo, Merapi, dan sampah. Hai Fajar, sinarmu menghangatkan, menyusup ke dalam kulitku, memberi suapan semangat di pagi ini. Karena sang embun tak juga hadir menemani. Pohon rindang di utara warungku menjatuhkan daunnya, menggugurkan sebuah bekas perjuangan di masa itu. Tersapu, lalu terbakar menjadi abu. Meski tetap ada beberapa yang tersisa, biar menjadi pengingat tentang aku dan kau yang tak mungkin bersatu. Hai Nov, besok aku mau naik gunung lagi loh. Doakan ya, semoga bisa selamat sampai pulang. Sebuah pesan WhatsApp yang kukirim sore itu. Kamu serius mau muncak? Sama siapa? Jangan-jangan mau bunuh diri? Begitulah jawabnya. Kadang gadis itu memang ngawur kalau bicara. Belum sempat kubalas, ponselku berdering. Dia menelponku dan langsung saja kuangkat. Hai. Kangen ya? Jujur aja deh. Kangen suaraku kan? Ucapnya langsung nerocos memojokkanku. Kamu yang telepon, kok aku yang kangen? Jangan-jangan sudah putus sama cowokmu ya? Kalau gitu kita jadian aja yuk. Dasar gila. Hahaha. Sekali lagi dia membuatku tertawa. Tiba-tiba nada lembutnya membuatku terkejut. Kalau aku nanti menikah, kamu gimana do? Seandainya kamu menikah, aku ingin berpesan sama suami kamu. Tolong jaga sahabat yang aku sayangi. Sedangkan aku akan merenung di Mahameru. Itu janji terakhirku. Sampai akhirnya kami tak pernah bertemu lagi hingga hari ini.